Kalau ini sampai tidak terrealisasi, Istiqosah. saya menjadi garda terdepan. Saya menjadi garda, bahkan saya mungkin yang akan mimpin Istiqosah untuk teman-teman. Jilid ke berapa? Jilid ke berapa? Sudah berjilid-jilid karena dari dulu setiap mau kenaikan insentif kita melakukan Istiqosah. Istiqosah bersama. Gitu. Keren. Tiap Istiqosah itu menghadirkan berapa ribu? Yang kemarin karena COVID yang datang hanya sekitar 2.000. Ini kembali ke sangat jadi maka pasti itu ada kabel. Anda katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Malam ini saya berada di Cafe Warung Garut. Backgroundnya ada sepeda motor yang unik antik CB100. Warung Garut semoga sehat selalu. Di malam ini kami menghadirkan kawan-kawan yang sangat istimewa, tim berisik, karena beliau-beliau memperjuangkan satu kelembagaan kepegawaian. Nanti akan kita kupas. Kebetulan sudah hadir para petinggi nih. Silakan kawan-kawan. Pak Wakil Ketua ya. Nah, nanti diperkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik. Mana? Ya, baik. Ini seragam Seragam. Seragam pagar. Seragam. Oh, satu. Satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya mungkin yang paling manis ya di sini ya. Nama saya Mahmud Abdul Fakih, jabatan di Pagar, Wakil Ketua Umum. Saya Sabidu Barok, Ketua DPC Garut Kota. Kebetulan saya rumahnya di sini, jadi ini wilayah saya. Yang punya kekuasaan. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dina Hidayat. Saya menjabat di pengurusan DPC Pagar sebagai organisasi dan kebetulan sekaligus menjabat sebagai ketua DPC di Kecamatan Sucinaraja. Diulang lagi ya Kang Didi ya. Didi nama-nama teh. Ridwan. Nama saya Ridwan Arif Oh, Hidayat. Ridwan. Ya, Ridwan Arif Hidayat. Kemarin Pagar tuh udah kedua kali dengan Ya, teman-teman iya. sekarang ya. Kemarin Iya, dengan udah tuh kan. Oh, dengan ketua. Langsung sama ketum sama bendumnya gitu. Nah, biar mungkin masyarakat juga lupa apa itu Pagar, apa sih Pagar itu? Pagar itu Forum Aliansi Guru dan Karyawan. Ah, Di dalamnya ini wadah organisasi Pagar, guru dan tenaga kependidikan, operator, juga TU, karyawannya itu. ada berapa? Nah, ini jumlahnya ini banyak ini juga. Kabupaten Garut paling banyak. Paling Kabupaten Garut ini. Ini kalau kita berbicara negeri itu kan yang terdata aja di Dapodik itu kan 8.801. Iya. Bagi guru swasta. Iya. Belum lagi yang nggak terdata belum masuk Dapodik. Belum lagi kita berbicara swasta. Nah, swasta yang ada data di kami ini 4.776. Itu belum masuk TK. Iya. Nah, TK swasta itu TK. Dan insya Allah kami akan rangkul bersama. Jadi Pagar membawahi non ASN ya. Iya. Non-ASN. Honorer. Honorer. Khusus untuk honorer. Kurang lebih tadi yang terdata aja 8.000. Ya, 8.000. Plus swasta Swasta bisa nyampe 12.000. 12.000 lebih. 12.000. Dua. Ya, belum Iya, lagi 12.000. belum lagi suaminya ya, anaknya. Oh enggak ya? Tapi bukan partai politik ya. Independen. Kita independen. Ini kawan-kawan, ada kabar apa sih tentang Pagar di hari ini yang sangat mengembirakan? Katanya persiapkan 3.300 akan diangkat. Atau silakan bercerita. Nah, alhamdulillah kemarin kami pada tanggal berapa itu? Tanggal 2.
pada tanggal 2 kita sudah melaksanakan rapat koordinasi seluruh pengurus DPC dan DPP rakor dengan pemerintah daerah. Dan di situ Pak Sekda hadir, BKD juga hadir, dan disaksikan juga oleh anggota Komisi 1 ya, Pak Haji Dadang Rakornya di mana? di aula Bank BJB. Di Bank BJB. Di aula Bank Wes, BJB. sponsor. Iya. Ini luar biasa juga BJB ini kan memfasilitasi kami. Tahu kalau honorer itu ya gajinya detik gitu. Saya kan karunia mereka. Dan alhamdulillah adalah Sebentar. Honorer honornya dari melalui Bank BJB. oh enggak. Enggak. Insentifnya saja. Insentifnya yang 300.000 sebulan. Alhamdulillah naik ya sekarang ya. Dulu tapi ada juga keluhan itu Mas. Kenapa itu? Ketika perjanjian waktu kita aksi waktu Mas itu ditangkap sama Kapolres itu Oh ya. itu ada kesepakatan bahwasannya untuk naik 100.000. Kemudian untuk 14 bulan gaji. Tapi yang sangat disayangkan oleh teman-teman sekarang bahwasannya sampai saat ini hanya 12 bulan gaji. Jadi harapan yang sudah kesepakatan waktu di gedung DPR itu 14 bulan gaji, tapi nyatanya 12 bulan gaji. Jadi enggak dapat Ada 13 14. jadi Nah, tidak ada gaji. rencananya waktu itu kesepakatan 13 14 ada. Tapi ya realisasinya 12 bulan gaji. Belum lagi juga ini Ada pemotongan. penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu juga yang sudah mengabdi lama karena faktor usia gitu ya, nggak dapat juga insentif. Ini luar biasa. Kami sedih gitu, karena Benar, sebelum ke rakor di BJB ya. kok tidak. Tadi disebutkan bahwa Waketum ini ditangkap polisi. Iya. Kenapa ditangkap? Pada waktu itu kebetulan masih Garut ini level 3 ya. Level 3 kami memaksa untuk melaksanakan istighosah ya. Ibunya istiqosa. Istighosah di situ, padahal pada waktu itu level 3. Kenapa kami tetap lakukan pada waktu itu? Karena kalau kami tidak lakukan pada waktu itu, pembahasan anggaran keburu tetap lalu. Ya. Dan kita lewat. Itu Maka di tahun 2021. tahun Bulan 2021 apa? bulan September ya kemarin ya. November akhir. Enggak, September. Ya, Apa yang disampaikan aspirasi oleh teman-teman pagar? aspirasi yang pertama kaitannya dengan insentif, kenaikan insentif yang dari 200 itu kami nuntut sesuai dengan janji politik Bupati tahun yang seharusnya 2014 seharusnya diberlakukan 2014 2015 tapi baru kemarin tapi lebih baik better late than none katanya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi nuhun menah bukan kajian rada telat adalah itu, dan itu kami suarakan karena sudah tidak ada waktu lagi sehingga kami terpaksa pada waktu itu tetap melaksanakan istighosah itu, sehingga Bapak langsung Kapolres turun tangan tentu ini. Jadi terus tuntutan ini masalah kuota ASN 3 ya 2022 ya, karena takut kejadian seperti 2021 di mana yang pertama kuota yang itu 8.801 ya, ternyata pas mau pelaksanaan hanya 196. Ini sangat luar biasa. Gitu. Dua tuntutan ya. Pertama minta kenaikan. Swasta juga. Swasta. Swasta, kami minta swasta juga diberikan insentif. Sama halnya dengan yang ngajar di negeri, karena swasta ini juga gajinya enggak malah ada yang lebih kecil ya. Ada yang 150 juga. Oh, ada ya? Ada juga. Swasta yang masih kecil-kecil itu. Buah dari istighosah itu Ya menghasilkan satu itu dikabulnya tuntutan itu kenaikan insentif dari 200 menjadi 300. 300. Dan janjinya pada waktu itu 14 bulan. 14 bulan. 14 bulan, tapi ternyata Realisasinya? realisasinya kayaknya 12. 12. Itu pun banyak yang dipangkas-pangkas. Nah, yang naik itu berapa? Kan jumlah honorer 8.000. Yang menerima penambahan berapa? Sebelumnya dapat tahun 2021 itu kuota 7.081. Tapi setelah kenaikan ini jadi 6.000. Berarti hilang sekitar 1.000. Jadi ketika naik ada yang gembira juga ada yang nangis. Kenapa?
karena mereka tidak masuk Nah, kuota. betul. Alasannya terbentur dengan Regulasi. regulasi baru yang ditandangani oleh Jadi yang naik baru. 100 itu ada 6.000 orangnya. Ya. Iya. 6.000 honorer. Yang Sisanya ya mereka Menangis. menangis. Padahal mereka juga ikut istighosah kemarin. Ternyata manehanana no kena Iya. lanjut ke apa di DJP Nakor. Nakor, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Sekda, beliau hadir, beliau luar biasa sekali. langsung sampaikan. Ya, terima kasih untuk Pak Sekda, terima kasih. Proses ini, perjuangan ini beliau selalu mendampingi kami, di samping ditemani oleh anggota DPR dari Komisi 1 ya, Pak Iqbal dan Pak Adit. Terus Pak BKD juga luar biasa, beliau mengawal perjuangan ini. Kemarin kita ke Jakarta untuk mengusulkan pasca kami audiensi dengan Bupati yang difasilitasi oleh Komisi 1 dan Kapolres pada waktu itu, karena kita rencananya mau aksi 10.000 guru ya? 10.000 guru, Yang konfirmasi sudah hampir 6.000 berapa? 6.700. Kemudian itu setelah istighosah. Enggak, Beda judul lagi ya? kita rencananya hari Jumat mau istighosah sekaligus Jumatan bareng di depan gedung DPR, tapi alhamdulillah inisiatif Pak Kapolres memediasi kami. Biar kami komunikasi dengan Komisi 1 dengan Pak Bupati agar nanti jangan dulu dilaksanakan istighosah di depan. Kita adakan audiensi biasa. Itu kira-kira perjalanan perjuangan kami, dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada PGRI, sesepuh orang tua kami. Beliau juga ikut andil dalam luar biasa juga PGRI. Malam-malam habis taraweh kita kumpul di aula distrik Bulan puasa kemarin. bulan puasa sampai jam setengah 12 malam. Pak Sekda juga hadir, Pak Haji Dada dan Pak Haji. Ini luar biasa. DPKD kita mengawal perjuangan ini. Mudah-mudahan ini sudah ditandatangani 3.330 yang Sudah ditandatangani oleh bupati yang lulus pasifik untuk diangkat langsung pada tahun tahun 2022, tapi SK nanti 2023. Berikut usulan yang 857 ya. 800 Harus tetap kita dorong terus Mas itu. Nah, itu yang 857 ini kan teman-teman yang nggak lulus kemarin yang itu. Terus ada yang karena gaptek tidak 857 itu usulan umum yang berdasarkan POP. Itu kemarin kan banyak teman-teman yang nggak ikut karena gaptek, nggak bisa buat akun untuk masuk ke untuk SKJN itu nggak bisa masuk. Berikut juga yang teman-teman yang belum lulus. Makanya kami akan dorong itu tetap dibuka yang 850 itu. di luar dari 3.000 itu ya. Di luar. Ini usia mereka rata-rata Nah, Bisa usia aduh. Sangat menyedihkan. karena seperti tahun kemarin itu juga ada P3K yang dapat SK sekarang Bulan satu depan. bulan Oh iya. Langsung pensiun. Yang tahun langsung pensiun. 2021 itu. Nah, ini kebetulan ada teman nih dari P3K nih. Nah, ini coba. Ini harus gabung coba ini. ini udah diangkat ya. Ah, ini sudah diangkat. Ini koordinator di Kabupaten Garut. Nah, ini lagi ngopi nih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Manusia berisik semua. Perkenalkan dulu. Perasaan kayaknya saya paling soleh di sini. Udah diangkat ya. jadi sudah diangkat. Dan ini sekarang ikut seleksi kepala sekolah. Alhamdulillah lolos kemarin tes wawancara terus. Ini menjadi model kami ya, sampel kami. Dan makanya mungkin kalau Pak Bupati lihat ini ya. Oh, lihat. Kan, ini kan harus lulus nih. Harus lulus ini sebagai model. Siapa namanya? Namanya Rik Gunawan. Nah, ini SD mana? Saya kira waktu itu udah lupa nama saya. SD 1 Karangsari itu. SD Sarana. Ini harus dilantik ini sebagai model bahwa tidak ada diskriminasi PNS ataupun ASN P3K. Pak Bupati, Pak Wagub. Nah, Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Sekda, Kepala Dinas. Nah, ini
Riki Gunawan nih. Ini jadi model ya, bahwa kalau ini betul ini jadi kepala sekolah nanti, maka stigma bahwa ASN KW lah itu sudah tidak ada lagi karena dibuktikan dengan ini menjadi kepala sekolah. Yang ikut daftar kepala sekolah berapa orang? Kurang lebih 9 orang 9 orang. dari total 1.005 orang guru yang mendaftar. 9 orang alhamdulillah lulus semua. Lulus semua. Itu pinter-pinter tak? Di Lulung itu kan di Lulung. Pinter-pinter Jadi pokoknya. Om 1, Cibiu 2, Sukawang 2, Cihurip 1, Unggulan 1 dan satu lagi Taleko. Dari jenjang SD dan SMP. Oke, Kang Likrik diangkat P3K Tahun saya angkatan pertama ya. oh nggak tahu. Atas Senior. Paling tua, paling tua. 2019 kita mulai rekrutmen angkatan dan kita di SK-kan 2021. Itu CPN-nya 1 Januari dan Ini mantan divisi organisasi Pagar. Pejuang juga di Pagar. Sekarang keluar. Enggak, anggota Kehormatan. makanya dipantau dari kalau tidak soleh ditegur. insya Allah sudah tidak berisi. Sudah harus, dan ini harus soleh. Kloter pertama berapa yang diangkat? Awalnya itu mendaftar penduduk 2000, kemudian yang lulus passing grade dari 5 instansi itu 1244 dan kemampuan daerah saat itu hanya mencapai 300 awalnya. Tetapi dengan perjalanan 2 tahun karena Perpres 38 itu terkesan prematur ya, ada pengangkatan dan belum ada penggajian. Perjalanan 2 tahun alhamdulillah pemerintah semua yang passing grade. Nah, 1244 diangkat dan disahkan dan digaji per Juli 2021. Makanya seperti di Jawa udah sampai 1 P3. Tapi ini ASN junior, saya honorer senior. Nih, ngomong-ngomong nih, kenapa Waketum tidak tertarik menjadi ASN atau diangkat di P3K kan? Ini kalau dilihat dari wajah-wajah udah tua jadi tadi ya. Enggak, saya ini ingin terus berjuang pada teman-teman ngawal. Baru setelah teman-teman semuanya jadi ASN, saya Wakil Bupati. mau jadi wakil bupati. Bukan saya yang ngomong ya. Baru saya akan mungkin nyusun mungkin gitu. Kalau nggak jadi yang lain gitu. Teman-teman, ini gairah baru ya buat kawan-kawan honorer, khususnya guru dan tenaga administrasi ya. Tenaga. Di sekolah ya. Jadi kita belum melangkah ke honorer yang di dinas-dinas lain. Iya. Ngomong di guru saja. Aja. Apakah yang lain juga gairahnya memang sama ya? Bahwa saya akan diangkat, masih komunikasi juga ya? Komunikasi semuanya. Atau masih diperjuangkan oleh teman-teman? Sehingga teman-teman semua yang honorer di mulai ujung Taleko sampai Malangkong diangkat gitu. Ya itu kami kan perjuangan ini kita berjuang bersama, perjuangan ini kita dakwah bersama semuanya. Dari Talegong semuanya karena ini kan di satu wadah di Pagar itu teman-teman semuanya. Komunikasi tetap terjalin ya. Komunikasi karena setiap kecamatan itu ada ketua DPC-nya di Pagar. Komunikasi terus setiap hari grup WA itu terus komunikasi. Oke. Gitu. Ini saya dapat kabar bahwa pemerintahan pusat telah mentransfer gitu, honor guru. Nah, Ceritanya gimana tuh? coba. Jadi seperti ini. 2021 itu pemerintah Kabupaten Garut itu melalui data Dapodik pengajuannya itu hampir 8.000 ya Mas. 8.801 8.801 untuk guru ya? saja. Untuk Guru SD dan SMP. Setelah perjalanan waktu, ketika kami juga di sini ya mengikuti alur, ada informasi bahwasannya dari pusat sudah ada transfer dana 191 miliar untuk penggajian pengangkatan 10.000 guru. Nah, namun karena memang ya alasan kabupaten tetap tidak ada anggaran untuk anggaran, karena memang mungkin ketidakpercayaan Kabupaten Garut waktu itu ke pemerintah pusat, akhirnya formasinya hanya 196.
Nah, tadi siang ada Zoom. Bahwasannya dari Kemendikbud sudah memastikan bahwa anggaran tersebut sudah masuk. 191 itu sudah masuk ke Kabupaten Garut untuk penggajian P3K sejumlah 10.000 Sesuai dengan ancaman APK ya. sesuai dengan APK. Kebutuhan Kabupaten Garut itu 10.000. Itu dipertanyakan oleh teman-teman Pagar. Sudah. Sudah. Makanya lahir usulan revisi kepada Kemenpan RB dan Kemendikbud dan Kementerian Keuangan itu yang 3.330. Nah, Kalau masalah yang transfer pusat ke daerah yang 191 miliar itu tidak diulik-ulik, mungkin sepertinya ya yang 3.330 itu gigil curug gitu kata teman-teman. Jadi itu kami ngulik-ngulik ternyata memang setelah konfirmasi kepada Bu Gita pada waktu itu yang pada DPKHD ya memang ada kelebihan anggaran 59 miliar kalau nggak salah ya di situ. Nah, terus pertanyaan lagi nih. Di 2023 kan honorer dihapus. Ya. Nah, Kira-kira apa nih? ya terkait masalah penghapusan honorer pada tahun 2023 per Oktober ya. Oktober ini habis 28 Oktober habis. Ini berlaku di Indonesia ya? Berlaku di Indonesia. Surat edarannya sudah tanggal 31 Mei sebagai amanat dari amanat PP 48 tahun 2005 gitu ya, bahwa instansi pemerintah harus steril dari honorer. Tapi untuk tidak, saya pikir ini akan kesulitan kecuali ASN baik P3K maupun PNS siap-siap ngajar 2 kelas. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pengangkatan sekarang yang di depan mata yang kemungkinan besar diangkat itu yang 3.330 pada tahun SK tahun 2023. Artinya sesuai dengan kebutuhan guru di Kabupaten Garut ini kan 10 ribuan. Berarti kekurangan sekitar 7 ribuan. 7.000 guru. Nah, kalau dihapus honorer, negeri kemenangan, berarti banyak sekolah kelas yang kosong. Itu termasuk ini enggak? Karena di bawah tenaga administrasi. Itu tenaga administrasi ini karena kan ini forum aliansi guru dan karyawan. Nah, ya ini saat ini teman-teman lagi berteriak-teriak, khususnya tenaga administrasi honorer, Termasuk operator kan tidak ada regulasi dari itunya, dari RB-nya. Kebetulan saya juga di pusat sebagai pembina aliansi honorer nasional dan insya Allah saya juga menginisiasi untuk rapor nasional dan alhamdulillah kemarin kita Zoom sepakat kita akan melaksanakan rapor di Jakarta. Tempatnya kami sepakat minjam ke gedung paripurna DPR RI di Jakarta dan insya Allah itu akan kami laksanakan. Ingin mendatangkan Pak Menteri Pendidikan, Menteri Pan RB dan Menteri Keuangan. Apa namanya lembaganya? Aliansi Honorer Nasional. Aliansi Honorer. Kebetulan di Kabupaten Garut saya gabung ke Pagar juga. Jadi pokoknya honorer nginduk ke Pagar. Jadi teman-teman kita akan suarakan itu insya Allah bulan Juli ini kita akan rakor kita di Jakarta insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa didengar oleh pemerintah pusat sehingga mereka punya hak yang sama seperti guru diangkat sebagai ASN, P3K, PNS karena operator TU itu jantungnya sekolah. Kalau nggak ada operator gaji guru PNS mal cair sertifikasi mal cair Operator sebenarnya. Cukup sinkron dabolik Iya. sinkron bos cair operator tuh kalian cukup sinkron dabolik ya bahaya. Pak Jokowi lihat tadi. Pak Bupati. Nah, tolong Pak Bupati ini disuarakan karena kalau mogok operator enggak mual cair bos di Kabupaten Garut. Mual digaji guru karena mual sinkron. Ini menarik nih warga Garut, khususnya teman-teman honorer yang ada di dinas lain selain di pendidikan. Jadi bergabunglah dengan Pagar. Pagar. Dan harus itu satu komando Ada aliansi honorer. nasional. Sudah juga itu Nah, melebur ke ini Garut. terkait akan dihapusnya honorer. Jadi kawan-kawan silakan bergabung. Pagar. Jadi nggak salah ya kalau tadi yang nanyain saya arahkan ke Pagar. Nggak salah, itu sudah benar. Karena dulu perjuangan itu dari kuota berapa? 225 ya.
Ini Ya. Pagar berjuang. Pagar ini berjuang dulu dengan Kang Ivan ya, Ya. dengan Kang Kang Acep Acep. pada waktu itu. Itu berjuang ini Pagar. Tentunya by ini, perintah. Sekarang sekjen pada waktu itu. Ini masalah P3K kuotanya 6.000 ini harus dituntaskan. Koordinasi. Gas merah ya. Jas merah. Teman-teman pagar solid ya. Sangat, insya Allah. Ini yang diangkat kemarin ada berapa kloter sih? Kalau di Kabupaten Garut Ya. sekarang sudah 2 angkatan. Angkatan. Angkatan pertama 2021, Oke. angkatan kedua kemarin, angkatan yang pertama 1.244, dulunya 1.000 orang. Kalau angkatan kedua kemarin April 2022 itu 190 orang. Nah, Kedua. honornya berapa persen naik? Nah, Berapa kali lipat? Berapa kali lipat? dari awal dari honorer itu. Jangan dengar Kak. Takut merah. kalau saya buka takut semua ini langsung pada minta bayarin kopi. Sudah aman kalau begitu. Supaya rekan-rekan tidak merasa bahwa P3K itu ASN KW. Ah, betul. Iya, betul. Harus kita buka-bukaan ya. Betul. Untuk golongan 9 ini gaji pokoknya saja Rp2.965.000. Artinya 10 kali lipat lah dari gaji honorer kita. Ada tukin, Ada tunjangan kinerja, Tingkat- ada tunjangan pangan, beras, ada tunjangan anak. Sama seperti PNS. Kita kalau yang bujana atau gadis mencapai 3,5 juta untuk golongan 9. Kalau yang bawah tanggungan ya itu 38. Karena sudah dihitung dengan tunjangan fungsionalnya juga. Jadi inilah istimewanya P3K. Nah, hak dan kewajiban itu sama, hanya bedanya ini biar teman-teman tahu juga ini PNS dan P3K itu sama-sama ASN. Jadi P3K bukan honorer, tetapi P3K itu sama-sama ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Makanya biar tidak dianggap ASN KW, kudu jadi kepala sekolah ya. Amin. Untuk penggajiannya pun ini sangat fantastis ya. Untuk golongan 9 ini P3K golongan 9 itu gaji maksimal 4.835.000. Ini gaji pokoknya saja. Belum ditambah tunjangan yang lain. Sekarang baru 2.965.500. Artinya ini bisa ditempuh dengan berkala. Ya. Nah, rekan-rekan ada beranggapan bahwa P3K ini tidak akan naik gaji atau tidak naik golongan. Betul, P3K tidak akan naik golongan kalau tidak ikut lagi seleksi P3K berikutnya. Oh, harus ikut ya. Harus ikut seleksi. Kontraknya berapa lama? Kontraknya itu 5 tahun. 5 tahun. Cukup Berdasarkan lama ya. Perpres 38. 5 tahun. Jadi nanti ya, itu kenaikan alasan masuk PNS 2 tahun sekali ada. Makanya tadi gaji pokoknya bisa mencapai 4.835.000. Plus tunjangan nyampe 6 juta. 5 juta ya? 5 juta. Nyampe. Nyampe Kalau ya? di luar kabupaten karena tunjangan kinerjanya besar ada sudah mencapai. Ada ya. Dari awal honorer 200.000, 300.000. Iya. Ya alhamdulillah. Signifikan sekali. Nah, 15 tahun, 30 ada yang 30 tahun. Bahkan ini ada yang lucu nih. Saya apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut pada saat angkatan kita itu ada kurang lebih BUP. BUP artinya SK P3K-nya belum turun, tetapi mereka menjelang usia pensiun. berapa orang? Kurang lebih 4 orang dari 2 instansi. Apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut yang mengakomodir mereka sehingga ada pengistimewaan. Mereka bisa digaji sedari awal. Berapa lama? 1 tahun. Ada yang 3 bulan dan ada yang 1 bulan tadi itu. Oh, ada yang 1 bulan. Ada. Tapi paling tidak mereka mencicipi dulu status sebagai ASN. Iya. Gitu. Dan bisa mencicipi 10 kali lipat itu. Jadi Husnul Khotimah lagi. Ini perjuangan kawan-kawan di Pagar tuh sudah lama ya. Oh sudah, karena kita nanti tanggal 20 Juni akan ulang tahun yang ke-16. Ke-16. 16 tahun kita Oh, sudah. berarti dari 2000
2008 2007 2007. 2007 2006. kita berdiri 2006 Ah, tapi kita mulai ada akte 2007. Iya. ya. Nah, kawan-kawan yang sudah diangkat P3K itu otomatis kan tidak menjadi anggota pajak. Anggota Oh, kehormatan. masih. Seluruhnya anggota kehormatan. Anggota kehormatan. Iya. Jadi kapanpun dipanggil butuh datang. Oh, Anggota masih kehormatan. masih manut ya. Nah, Kira masih manut. Meskipun ada saya Ada nggak kontribusi teman-teman P3K yang sudah diangkat? kontribusinya ya ikut mendorong perjuangan kami. Tetap manut? Hah? Karena Kita bukan tapi ini sinergitas kita terbangun dengan baik. Sinergi. Kita bersinergi dengan baik. Karena nanti rekan-rekan pun ya selamat datang nanti di P3K kayak Iya, iya. Ya, ya. Karena saya kan hanya mau mengantarkan anggota pagar, guys. Saya dorong dari belakang. Lalu kawan-kawan mengantarkan Bapak kemana? pertanyaan besar itu sebenarnya. Pertanyaan yang susah dijawab. Kawan nih, ini kan animo baru ya, masyarakat khususnya pegawai honorer yang siap-siap akan diangkat. Yang jadi pertanyaan saya adalah negara kan tidak mengangkat lagi PNS atau ASN, tetapi mengubahnya dengan P3K. Apa sih perbedaan ASN dengan P3K? Kemudian ini teman-teman sebut bilang KW. Coba jelaskan. Nah, ini yang paling berkompeten ini. Nah, ini sebetulnya pertanyaan sangat luar biasa Nah, karena ini mindset orang saat ini mungkin berpikiran bahwa P3K itu masih honorer dan bukan ASN. Ini sedikit kalau kita merunut ke regulasi bahwa ASN itu terbagi menjadi dua, ada PNS dan P3K. Jadi P3K itu adalah ASN. P3K dan PNS sama-sama ASN dengan memiliki keistimewaan masing-masing. Hak dan kewajibannya sama, tetapi ada satu perbedaan antara P3K dan PNS. P3K tidak mendapatkan pensiun, tetapi mendapatkan jaminan hari tua. Taspen pun ada. oh ada ya? Ada taspen 3,20% dari gaji. PNS pun sama, hanya PNS dengan mekanisme pensiun, kalau P3K dengan mekanisme JHT, jaminan hari tua. Jadi bagi rekan-rekan jangan pernah merasa minder dengan menjadi P3K. Dan betul tadi KW ini banyak nih di bawah itu berasumsi bahwa P3K itu ASN KW. Itu tidak benar. Sekali lagi berbangga hatilah menjadi P3K karena memiliki keistimewaan tersendiri. Berdasarkan Perpres 38, Perpres 8, Perpres dia bisa ada pengembangan karir di sana, bisa loncat-loncat di 134 instansi masalah dengan seleksi. Ini keistimewaan yang saya rasakan saat ini. Kita baru berapa di 40 lahir, Perpres 17 terbit dan surat edaran dari Dinas terbit, kita ikut seleksi CKS. Ini pengakuan sangat luar biasa dari pemerintah. Makanya jangan sekali-kali menolak produk pemerintah. Ini bagian dari solusi. Jangan PNS is my need. Tetapi dengan produk yang baru, kita bisa menciptakan keunggulan yang baru. Saya juga ucapkan terima kasih nih kepada pemerintah Kabupaten Garut yang telah sangat luar biasa. Baik itu Pak Bupati, Pak Wabu, kemudian Pak Sekda, dinas-dinas, ini sangat luar biasa. PGRI juga orang tua kita mendorong, terus mengawal dan membisikkan aspirasi kita. Ini sangat luar biasa sekali. Makanya Utang atau PGRI saya sangat mengapresiasi. Tolong rekan-rekan lihat angkatan pertama. 2019 regulasi P3K digulirkan dan produk pertama ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Bupati di lapang Sekda saat pelantikan menyerahkan SK. Pengembangan karir itu belum menyampaikan. Ini sangat visioner sekali. P3K
bisa mencalonkan kepala sekolah. Nah, Tidak seperti PNS yang harus masa kerjanya lama, P3K baru 2 tahun pun sementara itu luar biasa nggak sekali. bisa ya. Beliau sangat visioner, sudah membaca ke sana. Apa ada golongan juga? Ada untuk P3K dari golongan 1 sampai 17. Artinya kalau terendah itu golongan 1, kalau S1 itu di golongan 9. Nanti rekan-rekan nih selamat datang yang S1 P3 menjadi P3K. Pokoknya Ada si di jantan ya lah ya. grade ya. Kalau di PNS 2A sampai dengan eselon. Kalau di P3K grade 1 sampai grade 17. Oh, iya. Untuk S1 grade 9. Grade 9 itu gaji pokoknya 2.965.500. Belum termasuk tukin. Belum termasuk tunjangan. Tetapi ini harus balancing. Ketika tunjangan naik, kesejahteraan naik, maka profesionalisme pekerjaan, kinerja pun harus naik. Harus balance. Apalagi kalau P3K tidak ada prajab. Nah ini Oh, tidak ada pelajar. tidak ada prajab. Langsung. Diangkat kita 100%. Nah, makanya seiring dengan kesejahteraan naik, kita pun harus memantaskan diri. Betul. Ini jangan tambah. Jangan hanya teriak-teriak kita minta kesejahteraan, ini tetapi kinerja kita tidak profesional karena P3K itu kaum profesional. Ini ngomong gini, jangan-jangan karena beliau sudah diangkat ya. Tapi memang ritmenya lebih ini. Lebih santai dah. Karena Menjalankan fungsi-fungsi negara. Keren. Tapi ya hanya sebatas jabatan tertinggi kepala sekolah atau lainnya bisa? Bisa, jabatan fungsional bisa. Oh bisa ya. Bisa. Selama jabatan fungsional, JF termasuk. berarti termasuk jadi kepala dinas. Selama layak. Tadi jangan ketika ada seleksi atau ada rekrutmen, kita tidak pantas, belum memantaskan diri ingin ikut. Nah, jadi sebaiknya pantaskan dulu diri kita. Selayaknya sudah pantas, baru ikuti. Karena jangan tersesat kembali. Berjalannya di track yang benar. Gitu. Salah satunya regulasi. Gitu. Ya. Saya nih ke Waketum nih. Ya. Ini kan kita dipersiapkan 3.300 ya. Yang akan diangkat. 3.330. Ini sudah valid. Nah, ini kalau kami berharap 3.330 ini harus diangkat dan wajib diangkat di tahun 2023 per Januari. Per Januari 2023 itu sudah tidak ada tawar-tawar lagi. Iya. Jadi ini ya, ini 3.330 itu sudah diusulkan di Pan RP. Saya berharap kepada Pak Bupati, Pak Wagub, Sekda ini juga harus betul-betul disiapkan anggarannya. Jangan kan gini, political will itu tidak. Nah, political will Bupati untuk mengangkat 3.330 sudah ada. Karena dengan bukti sudah menandatangani kemarin dan bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia yang sudah merevisi usulan tambahan untuk P3K. Nah, tapi juga ada political will dari Pak Bupati. Artinya apa? Ketika Pak Bupati ada political will untuk menuntaskan 3.330, beliau juga harus dengan siap dengan segala konsekuensinya. Jadi narasi yang dibangun kepada guru-guru, saya sudah tanda tangani. Kami sudah siap juga dengan konsekuensinya. Jadi toh harimang guru honorer, gitu kata nama. Jangan seperti sekarang saya baca di media. Ini masih kita tunggu dulu usulan dari Jakarta. Kalau di ACC ya kita ini. Tapi kalau nggak di ACC, kami masih ngitung-ngitung dulu anggaran, cubit-cubit anggaran yang lain. Nah, ini jadi kami jadi agak sedikit pesimis, sedikit agak ngedon sedikit. Makanya yang saya tanya, political will itu harus dibangun. Iya. Pokoknya siap diangkat, siap dengan segala konsekuensinya. Gitu. 3.330 harga mati, tambahan plus untuk umum 857. Gitu. Pertanyaan lagi nih. Apa yang menjadikan layaknya 3.330 diangkat? Layak
karena menjadi mereka layak diangkat karena pengabdiannya. Karena rata-rata mereka sudah dapat afirmasi, afirmasi usia, lulus passing grade, belum lagi Permenpan kemarin 20 Permenpan 20 itu ada jadi skala prioritas skala kemudian. sesuai dengan Permenpan Termasuk ketersediaan anggaran juga ya. Iya. Dari pemerintah. Ya seperti dikatakan Ketua Garut Kota tadi bahwa tahun sebelumnya sudah ditransfer 191 miliar untuk penggajian Selama 3 bulan. ASN. Setelah itu 3 bulan, ternyata itu nggak dilaksanakan. Dan masih tersisa sekarang anggaran itu. Ini untuk 2022 ya? Iya, kuota 2022 SK, SK 2022. Januari 2022. Seandainya tidak terrealisasi. Kalau ini sampai tidak terrealisasi, Istiqosah. saya menjadi garda terdepan. Saya menjadi garda, bahkan saya mungkin yang akan mimpin Istiqosah untuk teman-teman. Jilid ke berapa? Jilid ke berapa? Sudah berjilid-jilid ya. Karena dari dulu setiap mau kenaikan insentif kita melakukan Istiqosah. Istiqosah bersama. Gitu. Keren. Tiap Istiqosah itu menghadirkan berapa ribu? Yang kemarin karena COVID yang datang hanya sekitar 2.700-an. 2.700-an. Padahal sebelumnya yang ngelis itu sudah 6.000. Cuma dilarang oleh Kapolres yang datang hanya dibatasi, sebenarnya dibatasi 10. Dibatasi 2 ya. Dibatasi 2 cuman Sudah disebar. cuman mereka sudah kagok terus gaji padahal yang ngelis itu sudah 6.000 7.000 lah kemarin. Sudah ngisi list ini. Kesempatan masing-masing. Ini warga Garut sekali lagi apa yang disampaikan Wakatobi ini luar biasa. Khususnya bukan ancaman. Bukan, kami Tidak mengancam. mengancam. Desakan. Saya ingin soal P3K ya. Ya. Terkait SK. Apa yang perlu disampaikan? Ini mungkin sangat krusial sekali bagi angkatan 2019 karena SK kita itu kemarin baru 1 tahun. Kalaupun merujuk ke Perpres 888 harusnya 5 tahun, tapi kemarin dengan kebijakan yang luar biasa kita baru 1 tahun dan terhitung 1 Juli 2021 sampai 31 Juni 2022. Artinya di sini ini adalah bulan terakhir. Bulan terakhir untuk perjanjian kerja, maka ini harus ada pembaharuan. Keinginan kami di pembaharuan ini SK itu jangan dibatasi, tetapi SK itu langsung saja. Walaupun kemarin kita kalau mengacu 5 tahun di 2022-2027. Nah ini setelah kita berkonsultasi dan ada sampel dari beberapa daerah, terutama di Provinsi Jawa Barat, ada contoh SK yang cukup 1 kali diangkat sampai dengan BUP. Nah, lantas bagaimana? Karena P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya ada perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu untuk limit waktunya tidak dicantumkan di SK, tetapi dicantumkan di klausul perjanjian kerja yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Pak Sekda. Dengan Sekda ya? Ya dengan Pak Sekda. Bukan dengan kepala daerah? Bukan. Kalau SK oleh kepala daerah, kalau perjanjian kerja oleh Pak Sekda. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu gambaran bagi pemerintah Kota Garut. Sampelnya sudah ada dan tinggal tadi political will dan Sudah disampaikan itu? sudah disampaikan. Ke Pak Sekda ya? Pak Sekda sudah, Ke DKD juga sudah? sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan setidaknya bisa menjadi angin segar bagi rekan-rekan yang saat ini sudah berstatus menjadi P3K Dari jumlah 1244. Dan tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan P1 P3 mungkin mekanismenya akan tidak jauh berbeda. Oke. Amin. Mudah-mudahan karena ada ini. Kenapa harus dihitung masa kerja dan SK-nya harus 1? Ini menyangkut kesejahteraan juga. Di sana ada berkala. Otomatis kalau masa kerja tidak dihitung dari yang 1 tahun ke belakang, maka untuk kenaikan berkelanya kan sedikit terhambat. Tapi kalau dengan mekanisme 1
SK ini sama dengan BUP, kemudian masa kerja yang ke belakang di itu, mungkin rekan-rekan bisa ada kenaikan berkala di 2023. Dan ini mudah-mudahan dengan kenaikan berkala bisa meningkatkan etos kerja rekan-rekan juga. Balancing lah gitu. Jangan sampai ketika pemerintah dengan political will-nya mengangkat derajat dan mengangkat kesejahteraan P3K ini tidak berbanding lurus dengan kinerja. Mohon maaf ya, menjalankan fungsi-fungsi Oh, negara. iya. Makanya agak rada soft ya. calon kepala dinas P3K. Oke kawan-kawan nih, tidak ada cerita yang tak berakhir. Semoga pertemuan ini kita bisa ada episode selanjutnya ya. Perkembangan terkait pagar kawan-kawan yang 3.330 itu terus diinformasikan. Di lain waktu kami akan meminta kembali. Siap. Di ujung closing nih, Pak Ketum dan kawan-kawan satu masing-masing 2 menit ya. Siap. Baik mau ke pemerintah, ke kawan-kawan anggota pagar di luar sana, atau ke masyarakat Kabupaten Garut pada umumnya. Silakan. Oki. Saya hanya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansuhani idza huma la fikrama. Fasbir lidaika in jafafta tabibahu waqna bijahdika in jafafta tabiban. Jadi, sepresiden apapun kamu harus menghargai guru. Sementeri apapun kamu harus menghargai guru. Segubernur apapun, kamu harus menghargai guru. Sebupati apapun, kamu harus menghargai guru. Sekepala dinas apapun kamu harus menghargai guru. Apabila kamu tidak menghargai guru, fakna bijahlika in jafauta mu'alliman. Maka bagi pemimpin, rasakan kebodohan rakyatmu. Rasakan kegelapan rakyatmu apabila pemimpin tidak menghargai guru. Itu dari Takbir. Allahu Akbar. Ya. Pesan untuk pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan waktu kita istighosa, kesepakatan bahwasannya kita sepakat pemerintah Kabupaten Garut memberikan 14 bulan penggajian. Saya harapkan itu direalisasikan karena di bawah, karena berhubung saya ketua DPC itu sering menanyakan, Pak ini gimana Pak, janjinya 14 tapi tidak ada. Gitu kan. Mudah-mudahan Kabupaten Garut merealisasikan kesepakatan waktu kita di gedung DPRD waktu bulan September itu ya. Nah yang keduanya mengenai 3.330, mudah-mudahan itu bukan janji kosong Pak Bupati, karena memang kami memantau hasil Jum tadi bahwa anggaran sudah diberikan kepada Kabupaten Garut, jadi ya harus diangkat ini. wajib harga mati. Harga mati ini harga Harga mati. mati. Dan juga usulan 857 itu memang harus ada untuk kuota 2022 ini. Itu saja. Izin menambahkan mungkin dari saya mohon untuk dari yang 3.330 itu mungkin kita menganggap belum aman, tetapi mohon diingat yang menjadi Pemda di Kabupaten Garut di dalamnya itu bukan hanya guru, tetapi ada tenaga tata usaha, kemudian tenaga pendidikan atau pramusekolah. Kemudian ada guru TK juga, bahkan operator yang disebut-sebut sebagai jantung sekolah. Bagaimana sekolah bisa maju kalau misalkan jantungnya juga tidak dipelihara, Tidak berdetik. Nah, tidak berdetik gitu. Jadi Berdetak. mohon, mohon memperhatikan jangan cuma guru saja, operator, tenaga TU, kemudian pramusekolah dan guru TK juga mohon dapat dipertimbangkan oleh Pemda Kabupaten Garut. Gitu. 4 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, terhadap pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Terima kasih dengan telah bergulirnya regulasi P3K ini sedikit memberikan angin segar dan membawa marwah baru bagi terutama dunia pendidikan, sehingga dengan diangkat menjadi P3K rekan-rekan bisa lebih sejahtera dan lebih meningkatkan kinerja. Terlebih buat pemerintah Kabupaten Garut, apresiasi yang sebesar-besarnya sangat luar biasa sekali dengan mengangkat honorer menjadi P3K. Bagi rekan-rekan
P3K jangan merasa minder dengan menjadi P3K dan jangan pernah memposisikan diri sebagai ASN KW karena perubahan status rekan-rekan dari honorer menjadi ASN ini adalah bentuk nyata dari keseriusan pemerintah untuk menuntaskan honorer dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu pendidikan di mobil khusus di daerah masing-masing, terutama kita di Kabupaten Garut. Dan satu lagi, bersyukur atas apa yang kita nikmati saat ini, karena tanda syukur akan menambah rezeki kita, sedangkan tanda kufur ini akan justru membuat lain sakartum lazidanakum lain kafartum inna ada bila sadi. Kita jangan menjadi kaum yang tidak bersyukur terhadap rekan-rekan yang sekarang telah lulus tes Inggris. Saya ucapkan selamat dan kami tunggu di gerbang P3K. Amin. Proses pemberkasan sampai dengan pelantikan yang kemarin sudah disampaikan melalui Zoom. Juli akan pemberkasan, Oktober pengesahan ya, dan penggajian di Januari. Semoga ini menjadi terrealisasi dan menjadi komitmen bersama pemerintah daerah. Amin. Satu lagi bagi honorer yang belum tercover dengan adanya passing grade kemarin, masih ada peluang di bulan Juli ini untuk ikut seleksi dan selama berkompetisi mapakin di ayeuna semoga rekan-rekan lulus dan tetap kami tunggu di gerbang P3K. P3K itu sangat nikmat, sangat indah, lezat kita minum kopi karena kopi selalu akan jujur akan rasa. Pahitnya kita nikmati, manis maupun kita nikmati, jangan terlalu manis, takut jadi penyakit. Jangan terlalu pahit juga, karena kepahitan itu tidak enak. Tambahkan sedikit gula biar manis. Kakak sangat manis, apalagi kalau berampil dengan saya. Manis sekali. Keren. Jangan lupa naik. Warga Garut ternyata asik dengan tim berisik ini. Dengan pernah lelah untuk berjuang seperti kawan-kawan ini ternyata menghasilkan yang sangat luar biasa. 1.240 ya yang diangkat P3K kemarin 1.244 plus kemarin yang guru 192. 300 kalau dengan yang umum. kemudian sudah dipersiapkan di pintu gerbang ya 3.330 Bisa prasmanan sudah siapkan. Welcome home. suatu kehormatan Pak Ketum tutup. Saya yakin pertemuan ini di pertemuan ya kita silaturahim saya yakin penuh dengan berkah. Amin. Dan pasti juga ke depan akan menghasilkan lanjutkan. Rekan-rekan tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Karena sesuatu yang diawali dengan bismillah takkan berhenti di tengah-tengah Sebelum. berjalan. Jadi bagi-bagi